support kuatnya juga nih untuk ADRO di 2170. Nah, jika memang besok ada pantulan nih mengalami kenaikan atau melanjutkan kenaikan ini. Hai, isi Tinvest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Analisis teknikal merupakan analisis untuk mengetahui support dan resisten. Jadi teman-teman gampang cara untuk menentukan cara beli dan cara jualnya ada di titik mana. Namun sebelum kita mengupdate dari analisis teknikal, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, dimohon untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang lain yang memang belum gabung di grup Telegram, alangkah lebih baiknya gabung terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time pada perdagangan bursa. Baik, kita akan menganalisis teknikalnya. Mari kita saksikan pembahasannya. Untuk analisis yang pertama kita mulai dari IHSG terlebih dahulu teman-teman. Untuk hari ini penutupan di sesi 2 hari ini berakhir dengan IHSG itu minus terkoreksi sebesar 0,35% ya teman-teman, dan angka tutupan closingannya ada di 6683 ya teman-teman. Hari ini wajar teman-teman terkoreksi cukup juga ini hari ini, karena memang dari beberapa hari lalu IHSG ini sudah rally cukup tinggi juga, dan ini waktunya untuk istirahat bagi IHSG. Dan bagi para investor yang memang sudah memegang saham-saham baik itu big caps maupun small cap itu sudah mengalami cuan juga, dan hari ini sudah merealisasikan keuntungannya. Jadi teman-teman wajar saja ya, karena memang IHSG ini terkoreksi. Dan hari ini untuk bursa Asia lainnya ini masih libur juga nih teman-teman, karena memang masih suasana Imlek, maka masih libur juga untuk bursa Asia lainnya. Nah, kita lihat nih untuk IHSG ini perdagangan tutupan closingannya di 6683. Ini untuk resistennya masih sama ya teman-teman, ini di daerah sini ya, di 6740. Ini sebagai area resisten untuk IHSG sendiri. Jadi ini teman-teman silakan catat untuk area resisten untuk IHSG-nya. Dan untuk area supportnya ada di mana? Untuk area support ini kita ambil dari garis Bollinger Band tengahnya, ini sebagai garis MA juga nih, MA 20 ya, rata-rata 20 hari terakhir di sini, yaitu untuk BB mid-nya itu di 6650. Dan hari ini dia mantul juga nih teman-teman ya, sempat menyentuh di area Bollinger Band tengahnya dan ditutup naik kembali, namun tetap masih koreksi juga nih untuk IHSG ya. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena memang pasar ini masih sideways saja nih untuk IHSG. Jadi jangan terlalu agresif terlebih dahulu ya teman-teman untuk di pasar saham sendiri. Jangan sampai teman-teman terkena apesnya nih untuk saham-saham yang memang teman-teman sudah pegang kemudian mengalami koreksi atau penurunan. Jadi ketika sudah cuan tetaplah jaga ya, atau enggak langsung saja teman-teman realisasikan keuntungan juga ya, jangan sampai ditunda-tunda ya. Dan kita lihat nih untuk hari ini ada berita bagus juga ya dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, ini juga telah menaikkan perjanjian insentif untuk sektor properti nih teman-teman, yang memang menjadi katalis positif juga bagi sektor properti ya. Dan hari ini kita lihat untuk sektor properti ini menguat juga ya teman-teman ya. Dan kita lihat nih untuk dari analisis dari sektor properti, yang pertama ada SMRA ya. Kita lihat untuk SMRA hari ini tutupan closingannya ini naik sebesar 2,9% nih teman-teman, yang mana 2,9% ini angkanya di 720 ya. Ini memang kita lihat nih pergerakan selama beberapa hari ini, selama 3 hari ini sudah mengalami kenaikan ya, dan ini terlihat dari sisi volume juga sudah ada kenaikan atau peningkatan juga ya dari hari-hari sebelumnya. Ini boleh dilirik juga nih teman-teman ya. Ingat, ini bukan rekomendasi teman-teman ya, tetapi lebih kepada analisisnya atau analisanya, sebab banyak yang bilang wah ini pom-pom saham, ini pom-pom saham. Bukan teman-teman ya, tapi secara garis besar di sini adalah kita mengedukasi bagaimana support dan resistennya ini melalui analisis teknikal. Analisis teknikal ini memang sudah terukur juga ya teman-teman. Jadi jangan sampai dibilang untuk pom-pom saham ya.
kita di grup Telegram juga bukan untuk pom-pom saham, tapi lebih sifatnya kepada mengedukasi teman-teman yang memang ingin belajar saham juga dan berinvestasi saham juga. Nah, kita lihat nih untuk SMRA hari ini naik 2,9%. Nah, kita lihat di sini dia hari ini menyentuh area dekat dengan area resistennya nih. Nah, jika memang besok dia masih bergerak juga nih, teman-teman boleh nih untuk lihat ada resistennya itu di 730 ya teman-teman ya. Jika memang dia keluar dari area 730 ini boleh dilirik juga nih untuk SMRA sendiri, maka bisa cakep juga nih untuk melanjutkan kenaikannya kalau memang direspon positif oleh pasar atau oleh para investor ya. Dan ini hanya untuk trading buy saja teman-teman ya untuk SMRA. Jadi manfaatkan secara historinya, yaitu ada histori dari insentif perpajakan atau sektor properti yang memang ditambah di tahun ini juga ya teman-teman ya. Jadi silakan manfaatkan momentum saja untuk trading buy untuk SMRA. Jadi untuk supportnya ada di mana nih? Untuk support dari SMRA sendiri yaitu ada di 655 ya teman-teman. Ini untuk support jauhnya. Dan untuk support pendeknya ini ada di daerah sini yaitu di penutupan di sesi kemarin, yaitu ada di closingannya di 700. Ini sebagai area support untuk SMRA sendiri yaitu ada di angka 700 ya teman-teman. Kita catat di sini untuk area supportnya, bagi teman-teman silakan catat. Dan untuk area potensial pendeknya jika memang besok masih melanjutkan kenaikan ini di 730 dan bisa naik sampai di 755 bahkan sampai di 780 ya. Ini untuk resisten berikutnya nih untuk SMRA. Jadi silakan teman-teman catat atau screenshot layarnya untuk SMRA sendiri ya teman-teman. Ini silakan dicatat bagi teman-teman investor. Dan ini adalah analisis teknikal untuk SMRA. Nah, berikutnya kita ada saham lainnya yaitu ada saham CTRA. Ya, CTRA atau Ciputra kita lihat di sini hari ini naik juga nih teman-teman, yaitu sebesar tutupan closingannya di 6,1% dan angka closingannya ada di 950 ya teman-teman. Dan hari ini dia menembus area resisten ada di 940 nih teman-teman. Ini untuk CTRA ini juga sama nih, mengalami dampak yang positif dari insentif pajak properti juga ya teman-teman. Dan ini didukung dengan volume transaksi yang meningkat nih dari hari sebelumnya. Ini boleh untuk trading buy saja ya teman-teman ya untuk CTRA. Jika besok mengalami kenaikan nih, direspon positif oleh pasar, ini masih bisa melanjutkan kenaikan sampai di area 1035 ya. Ini untuk potensial dari CTRA sendiri. Namun ini untuk jangkanya itu untuk swing juga nih teman-teman untuk CTRA ya. Tapi memang dia harus melewati terlebih dahulu angka yaitu ada di krusialnya di 997 nih teman-teman. Ini sebagai area angka krusialnya, yang mana 997 ini adalah garis MA 200. Nah, kita tahu bahwa garis MA 200 atau rata-rata 200 hari terakhir itu adalah angka yang memang kelihatannya sulit ditembus nih untuk CTRA sendiri. Sebab kita lihat dari beberapa hari lalu ya, atau di sini kita lihat nih dari bulan Desember dia sulit menembusnya juga teman-teman ya. Bahkan di Januari juga nih dia akan menembus nih di sini di akhir Desember ya teman-teman ya. Ini sulit ditembus juga, maka ini harus melewati garis MA 200-nya teman-teman ya. Ini garis biru di 997 ini adalah garis MA-nya. Nah, ini untuk area potensialnya nih sebenarnya ya. Untuk 990 ya, kita ambil saja di area sini. Dan untuk supportnya untuk CTRA sendiri ada di mana nih teman-teman ya. Silakan catat untuk supportnya, kita ambil dari Bollinger Band tengahnya atau MA 20-nya, yaitu ada di BB mid-nya itu di 920 teman-teman ya. Ini sebagai area support untuk CTRA sendiri teman-teman ya. Silakan dicatat untuk support dari CTRA yaitu ada di 920 ya. Ini untuk CTRA. Nah, ini adalah analisis saham CTRA. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya yaitu ada saham Amar ya.
kita lihat nih untuk AMAR ini hari ini sebenarnya mengalami kenaikan ya teman-teman ya. Untuk high-nya ini angkanya di 575 ya, namun tutupan closingannya ada di 535 dan ini naik sebesar 1,9% ya teman-teman. Dan kita lihat nih untuk AMAR ini bergerak dekat dengan area support. Nah teman-teman, untuk support dari AMAR sendiri bisa catat yaitu ada di 505 teman-teman ya. Jika memang besok masih kuat nih di dekat dengan area support dan masih bertahan, ini teman-teman boleh watchlist juga ya untuk AMAR sendiri. Boleh untuk trading buy saja ya, karena memang IHSG ini masih sideways saja. Maka seperti saham big caps itu masih cenderung ya volatilnya kurang begitu bagus juga ya teman-teman ya. Namun untuk biasanya para investor ini akan memperhatikan saham-saham second liner teman-teman ya, dan ini salah satunya dari Bank AMAR sendiri. Nah ini boleh diperhatikan nih watchlist untuk AMAR untuk esok hari. Jika memang masih bertahan nih untuk trading buy jangka pendek saja nih, untuk short term saja atau scalping ini boleh-boleh saja ya teman-teman. Dan ingat ini untuk AMAR ini adalah volatilitasnya cukup tinggi juga teman-teman ya, jadi harus berhati-hati jika memang tidak sesuai dengan rencana atau tidak sesuai dengan trading plan. Teman-teman boleh cut loss, dan berani cut loss itu baik ya teman-teman ya, untuk melindungi modal teman-teman sekalian. Dan ini untuk supportnya di 505 dan potensial resistennya yaitu ada di 565. Ini sebagai area resistennya untuk AMAR sendiri. Silakan dicatat ya teman-teman untuk area potensial resisten dari AMAR sendiri. Dan disclaimer on ya teman-teman ya untuk AMAR. Nah berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham INDI ya, INDI. Nah ini dia, ini saham yang memang sudah naik tinggi juga ya teman-teman ya. Ini untuk INDI ini boleh diperhatikan nih untuk perdagangan esok hari. Jika memang masih bertahan, untuk supportnya ada di 1971 teman-teman ya. Ini sebagai area support untuk INDI sendiri. Maka jangan sampai dia turun di bawah 1971 nih teman-teman. Jika memang turun, ini boleh di watchlist nih untuk esok hari. Maka dia bisa melanjutkan penurunnya sampai di 1720 ya kalau memang dia turun. Namun jika memang besok bertahan, ini boleh di watchlist juga, atau adanya pullback atau kenaikan nih teman-teman ya. Dia mantul di 1971 masih bertahan, dan dia bisa melanjutkan untuk kenaikannya yaitu di 2130 ya teman-teman untuk INDI sendiri. Silakan catat support terdekatnya ada di 1971, dan untuk potensial resistennya ada di 2130 ya. Ini untuk INDI sendiri. Memang hari ini closingannya itu ada di 2020 ya teman-teman ya. Ini minus sebesar 1,9%. Tapi untuk INDI ini boleh hanya untuk trading buy saja ya teman-teman ya. Untuk scalping juga boleh-boleh saja ya di sini ya untuk INDI, karena memang ini pasti pergerakannya akan sedikit menurun. Jika memang teman-teman ingin spekulasi buy di dekat dengan area support di 1970, ini boleh-boleh saja ya teman-teman, dengan asumsi jika memang dia masih bertahan di 1970 ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman tuh membiarkan saham INDI ini turun terus. Ketika teman-teman sudah di atas, teman-teman tidak mau cut loss. Nah ini harus lindungi modal teman-teman ya. Nah ini untuk analisis INDI-nya. Nah berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham ADRO. Ya ADRO hari ini naik nih, cuman tipis ya teman-teman. Ini sebesar 0,5% untuk ADRO sendiri. Nah bagaimana nih untuk ADRO secara teknikal? Kita lihat di sini untuk analisisnya, yaitu ADRO tutupan closingannya di 2220 ya teman-teman, dan ini untuk supportnya ada di 2170 nih teman-teman. Ini adalah angka sakral untuk ADRO sendiri. Jika memang dia bisa turun ke bawah, maka dia berpotensi melanjutkan penurunannya sampai di 2078 ya, atau 80 di sini ya. Jangan sampai dia turun di sini, intinya begitu teman-teman untuk ADRO sendiri, karena memang ini adalah support kuatnya juga nih untuk ADRO di 2170. Nah jika memang besok ada pantulan nih mengalami kenaikan atau melanjutkan kenaikan, ini spekulatif buy untuk ADRO ya, di area dekat dengan area support ada di 21
dengan target area atau potensialnya itu di 2240 ya. Ini sebagai area potensial untuk Adaro sendiri. Namun ketika besok nih ceritanya besok mengalami penurunan atau jatuh di area di bawah 2170, teman-teman sudah beli di sini, maka teman-teman harus wajib melindungi modal dan berani cut loss ya untuk Adaro sendiri. Nah, ini spekulatif buy untuk saham Adaro dengan potensialnya di 2240 dan area supportnya ada di 2170. Nah, ini untuk saham Adaro. Nah, berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham ABA. Ya, ABA hari ini juga kita lihat nih mengalami kenaikan sebesar 9,4% dan tutupan closingannya ada di 348. Nah, ABA ini juga salah satu saham second liner ya teman-teman, yang memang hari ini ramai diperdagangkan. Dan kita lihat untuk secara teknikal bagaimana nih ya teman-teman. Untuk ABA sendiri yaitu ada di 332, ini sebagai area supportnya ya teman-teman untuk ABA ya, di area area supportnya di sini. Kemudian untuk area potensial resistennya ada di mana, yaitu ada di 354 ya. Ini sebagai area potensial terdekat untuk ABA dan masih bisa melanjutkan kenaikan jika memang dia bisa break ya di area sini. Dia masih bisa kenaikan di 380. Ini untuk ABA sendiri. Maka untuk ABA ini hanya untuk trading buy saja ya teman-teman ya. Dan ini didukung dengan transaksi yang cukup tinggi juga hari ini dengan ditandai volume yang cukup tinggi. Ini spekulatif buy untuk ABA. Nah, jika memang besok mengalami koreksi ya teman-teman sudah beli, maka harus batasi resiko juga. Jika memang turun di 332 di bawahnya, teman-teman wajib melindungi modal dengan cara cut loss ya teman-teman untuk ABA sendiri. Silakan catat untuk area support di 332, area potensialnya 354 sampai di 380. Ini untuk ABA-nya ya teman-teman ya. Nah, berikutnya kita menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham Seger ya teman-teman ya. Ya, Seger atau SGR. Nah, kita lihat nih hari ini SGR ini mantul di area supportnya teman-teman, yaitu di 1465. Ini sebagai area support nih teman-teman ya, karena ini sudah mengalami penurunan 3 hari ini, yaitu ARB terus ya, atau bukan ARB sih, ini ARB dari sini kemudian turun lagi di sini, kemudian turun kembali. Nah, ini 3 hari ini mengalami penurunan ARB betul ya, dan hari ini mantul sebesar 18,4%. Nah, ini boleh diperhatikan nih, jika memang besok masih ada tarikan, ini hanya tarikannya sedikit saja teman-teman ya, karena memang saham ini volatilitasnya cukup tinggi juga ya, hanya untuk trading buy saja nih teman-teman ya. Bagi teman-teman yang memang tidak suka dengan saham-saham punya volatilitas yang tinggi, akan mengganggu jantung teman-teman nih atau psikologis teman-teman, ini jangan diambil juga ya untuk Segernya sendiri. Dan untuk supportnya ini di 1465, kemudian potensialnya ada di 1885. Ini sebagai area potensial untuk SGR ya teman-teman ya. Untuk bagi teman-teman yang memang sudah punya, ini selamat juga nih, sudah cuan. Atau memang masih hold nih untuk saham Seger ini, masih ada tarikannya nih, atau memang besok pagi boleh realisasikan keuntungan untuk SGR sendiri ya teman-teman ya. Ini adalah analisis untuk saham Seger.